Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Merabawanin Sandrendra. Saya salah satu dosen di Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Perkenalkan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu ukur tanah, dengan metode Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT, khususnya aspek pengajaran. Nah, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ilmu ukur tanah. Nah, mata kuliah ilmu ukur tanah merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang definisi dan dasar ilmu ukur tanah, kemudian jenis dan konsep alat survei, kemudian sistem koordinat dan penentuan posisi, kemudian pengukuran metode poligon, kemudian pengukuran metode leveling, kemudian pemahaman dan penggambaran pada peta topografi, kemudian penentuan luas dan volume proses survei konstruksi. Nah, untuk strategi pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini adalah ceramah, diskusi studi kasus, kemudian tanya jawab, tugas mandiri secara struktur ataupun tidak, kemudian ada kuis. Nah, tatap muka di kelas digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep ilmu ukur tanah, kemudian diskusi dan tanya jawab digunakan untuk membahas permasalahan atau tugas yang belum dipahami. Capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan eksperimen, serta menganalisis dan menginterpretasi data berdasarkan kaidah ilmiah yang benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah rekayasa dalam batasan keselamatan publik, ekonomis, sosial, etika, dan dampak lingkungan yang realistik. Kemudian yang ketiga, memilih dan memanfaatkan teknik, kemudian keterampilan, perangkat, misalnya piranti berbasis teknologi informasi, kemudian komputasi yang mutakhir, yang diperlukan untuk praktek rekayasa. Untuk capaian mata kuliah, yang pertama mahasiswa secara umum mampu menjelaskan aspek survei pemetaan dalam teknik sipil, kemudian mahasiswa mampu memahami cakupan survei pemetaan, hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya, peralatan, dan metode di aplikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sistem koordinat, kemudian penentuan posisi titik. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, kemudian menghitung dalam menentukan sudut, jarak, luasan, dengan pengukuran poligon. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menghitung jarak optis, beda tinggi, dan pengukuran sifat datar. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan pengumpulan data serta pengolahan dan memvisualisasikan hasil survei dan pemetaan. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dideskripsikan yaitu tentang dasar ilmu ukur tanah, kemudian jenis dan konsep alat survei, sistem koordinat, kemudian pengukuran poligon, pengukuran sifat datar, kemudian pemahaman terkait dengan penggambaran untuk peta topografi, serta survei untuk pemetaan pada wilayah konstruksi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama ada Basuki tahun 2011, yang diterbitkan oleh Gajah Mada Press, yang berjudul Ilmu Ukur Tanah, baik itu jilid 1 maupun jilid 2. Kemudian yang kedua ada Wongso Sumitro, itu tahun 1980, itu juga berjudul Ilmu Ukur Tanah, diterbitkan di Jogja. Kemudian ada Sutardi tahun 2007 yang berjudul Ilmu Ukur Tanah, ya, diterbitkan di Bandung, ITB. Kemudian saya juga memakai referensi artikel jurnal. Pembelajaran mata kuliah ilmu ukur tanah dilakukan 16 pekan, di mana 7 pekan pertama itu dilakukan sebelum UTS. Kemudian pekan selanjutnya dilakukan setelah UTS atau dalam satu paket UAS gitu. Untuk penilaian mata kuliah ilmu ukur tanah menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada penilaian terkait dengan sikap dengan bobot 25%, kemudian yang kedua ada keterampilan dengan bobot 25%, itu terkait dengan hasil karya mahasiswa. Yang ketiga terkait knowledge atau pengetahuan secara akademik, itu ada tugas, kemudian kuis, kemudian UTS,
bersama UAS yang keseluruhan masing-masing dengan bobot 50. Berikut video saya dalam mengajar di kelas. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi keberkahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Oke, saya pimpin berdoa, dimulai. Oke, selesai. Nah, ini di pertemuan keberapa? 10 ya? Nah, Di pertemuan ke-10 ini mampu memahami pengukuran sifat datar. Ya. Jadi ini sifat datar alatnya apa? Waterpass. Nah, alatnya waterpass. Kemudian tidak hanya waterpass, nanti ada perangkat-perangkatnya. Apa kira-kira perangkatnya? Rambukur. Sama? Ya, boleh tripod atau yang disebut kalau di pengukuran namanya statip. Oke, ini cukup jelas ya. Jadi setelah ini kalian akan melaksanakan tugas setelah materi ini. Jadi pengertian sifat datar itu adalah metode penentuan tinggi titik di permukaan bumi atau elevasi yang digunakan sebagai acuan di mana di atas permukaan laut ya. Nah, garis level ini, nah, di dalam teknik sipil biasanya digunakan untuk apa aja? Mengukur elevasi. Misalkan contohnya untuk mengukur saluran irigasi, gitu ya. Secara tradisional, waterpass ini sama seperti kayak selang, kemudian diisi sama air. Nah, itu. Kemudian secara optik, nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dibawa. Kalau tinggi titik di Bojonegoro itu berapa? Plus min, kalau kalian di stasiun Bojonegoro, 15 di atas permukaan laut. Artinya gitu. Jadi titik acuannya adalah paling mudah itu ada di titik stasiun, gitu ya. Stasiun Bojonegoro. Nah, kalau misalkan pengen tahu titik di Unigoro, maka kita harus narik dari stasiun Bojonegoro 15 ini sampai ke Unigoro ini berapa? Itu secara pandangan secara umum gitu. Nah, lalu bagaimana toh prinsip sifat datar itu? Prinsipnya sifat datar, ya. Ada yang mau berpendapat? Harus ada gimana itu? Jadi yang dihitung adalah ini tanahnya ya dari ilustrasi tersebut. Tinggi alatnya di sini. Maka dia menghitung dari titik A sama B. Jadi membandingkan antara titik A sama B. Nah, titik sebelah sana atau titik A biasanya dianggapnya sebagai backside. Ya. Ini dianggapnya sebagai backside, kemudian ini sebagai foreside atau muka sama belakang. Nah, untuk mengetahui tinggi titik A dan B, maka kan harus dikurangi ini selisih antara A sama B. Nah, di sini disepakati di waterpass ini namanya adalah foreside sama backside. Gitu. Secara umum seperti itu. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, tujuan pengukuran sifat datar itu menetapkan tinggi titik ya pada jalur topografi. Ya, di antaranya adalah panjang penampang. Misalkan pengen mengetahui jalan panjangnya berapa, itu bisa pakai waterpass ini. Sama untuk mengukur beda tinggi antar titiknya. Jadi kalau misalkan contoh mau membangun irigasi atau ngaspal gitu ya, nah itu kan dicari dulu tingkat elevasinya itu seberapa. Nah, dalam lingkup teknik sipil itu biasanya dibuat untuk peta kerangka. Jadi kita buat peta kerangka dulu. Misalkan jalan kan ada STA berapa kan gitu kan. Nah, nanti sampai turun-turun dan yang lain sebagainya. Kemudian ada titik ketinggian tertentu, biasanya untuk menghitung 0 km Bojonegoro itu titiknya di mana? Terus kemudian tinggi titiknya itu berapa? Nah, kalau misalkan di Jogja ada 0 km Jogja, ada di Tugu toh. Yeah. Nah, kalau di Bojonegoro itu di mana? Di alun-alun. Nah, itu ada. Tinggi titiknya berapa? Nah, nanti coba dicari itu. Ya. Terus kemudian biasanya dipakai untuk menghitung penampang atau peta topografi. Kemudian jalan saluran irigasi, rel gitu, apalagi jalur kereta itu ya. Jalur kereta kalau kalian nggak bener-bener teliti, selisih 1 cm aja bagaimana itu nasib keretanya, kan gitu. Nah, maka
Waterpass ini sampai saat ini masih diakui oleh para surveyor ya. Ini alat yang paling teliti untuk menghitung beda tinggi seperti itu. Nah, ini berikut adalah alat ukur ya. Yang ini saya bawakan. Yang pertama ini ada apa? Rambu ukur. Ya. Terus ini adalah ada waterpass. Sama satu lagi ada yang namanya statip gitu. Atau tripod kalau kalian menyebutnya. Nah, di dalam waterpass itu ada yang namanya benang. Nah, jadi dari waterpass itu ini dibidik atau ditembakkan. Jadi waterpass ini ya, kemudian dibidik ditembakkan, maka itu akan muncul ya di dalamnya waterpass ini akan muncul benang. Ya, di mana itu ada berapa benang? 3. Nah, dari 3 benang itu maka untuk membacanya rambu ukur ini, dari ketiga benang itu ada benang atas, benang bawah sama benang tengah. Sorry ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada, nah nanti di dalamnya kalau kalian bidik itu nanti ada di sini ada benang atas atau disebutnya BA. Kemudian ada BT. Kemudian ada BB atau benang bawah. Nah, kira-kira benang-benang ini digunakan untuk apa? Ada yang mau berpendapat? untuk menentukan elevasinya. Untuk menentukan elevasi. Betul. Selain itu, yang dihitung apa aja nanti? Jarak, beda tinggi, sama yang terakhir adalah elevasi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Seperti ilustrasi yang ada di bawah itu ya, di di PPT itu. Nah, bagaimana cara membaca rambu ukur? Gimana caranya? Dari cara baca rambu ukur ini, ya. Jadi satu kotak ini, maka dia kalau satu segini, dia kan 1 meter, ya kan? Nah, kalau 1 meter, dia terbagi atas 10 selak. Maka satuan di rambu ukur ini, dia adalah, bacaannya adalah milimeter. Dan kemudian, kalau mili berarti 11, 12, ini berarti kan selisihnya 10 cm. Berarti satu kotak ini berarti 1 cm. Kalau 10 kotak, 10 cm. Oke, kita sembunyikan dulu. Ini lihat dulu di PPT. Bagaimana dengan bacaan rambu ukur berikut? Salah ya? Karena nilainya yang bawah itu di atas, kemudian yang atas itu di bawah. Jadi rambu ukurnya itu terbalik. Oke. Kalau ini berapa benang atas, berapa benang tengah, berapa benang bawah? Jika nomornya berikut. Berapa? Benang tengahnya berapa? 149 kosong, ya kan? Benang atasnya berapa? Berarti 1,575. Oke, 1,575. BB-nya 1,4 berapa? 25. Oke. Nah, benar nggak itu? Nah, jadi 1,415. Jadi di sini BA-nya adalah 1,565. 1,5 kan di sini kan? Ya. Kemudian di sini kan 6. Ya. 6 itu di sini loh. Di sini kan masih 5 kan? 6 berarti lebihnya berapa? Kan separuh, ya kan? Kalau 7 ya di atasnya 2 selang. Nah, kalau ini berarti 1,415 gitu. Karena ini naik 1 cm, ya kan? Kemudian nggak sampai 2 kan, setengah. Nah, sekarang ada yang mau saya challenge? Ataukah nanti saja? Nanti aja ya? Nanti. Oke, di next. Nah, bentuk pengukuran sifat datar. Bentuk pengukuran sifat datar itu pada materi berikut. Ya. Jadi yang kalian bidik atau kalian tembak, itu ada benang atas, benang tengah, sama benang bawah. Kemudian secara konteks, itu misalkan diukur dari titik A, B, C, itu selalu, misalkan gini ya, itu pesawat atau waterpass harus berdiri di antara 2 titik untuk membandingkan titik itu. Kalau A jadinya adalah muka gini ya, pada saat berdiri di satu ini jadi belakang. Nah, maka
Kalau berdiri di 2, dia nembak ke sini, maka ini jadi muka, kemudian ini jadi belakang. Seperti itu terus. Ya. Nah, ini adalah contoh tabel pengukuran, serta gambar dari penampang sifat datar. Jadi, ada belakang sama muka. Jadi, ketika dia berdiri di antara A dan B, maka kalian harus menulisnya benang atas, belakang, kemudian benang atas, muka. Gitu ya. Nah, setelah dapat data ini, kalian nanti harus menghitung jarak sama beda tinggi. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo. Dalam pengukuran underpass berantai dari antara alat ke rambut belakang dan rambut muka itu diusahakan sama atau tidak? Oke, untuk jarak itu ya berbeda tidak apa-apa. Jadi tidak harus sama antar kiri atau kanannya. Jarak antar titik kan yang dimaksud. Berbeda tidak apa-apa. Nah, karena kondisi lapangan itu kalian tidak dituntut untuk jaraknya sama. Jadi tidak harus diukur dulu. Nah, maka dari itu biasanya tergantung di kondisi di lapangannya ya, itu pasti melihat sikon. Jadi kalian menghitung jarak itu kan dalam artian tidak dimeteri dulu, tapi langsung dari alatnya ini, dari waterpass-nya ini. Oke, ada yang lain? Cukup Mas ya? Ada yang lain? Mas Mufid? Hah? Oke, cara menghitungnya cara menghitung apa dulu ini? Cara menghitung jarak. Menghitung jarak. Nah, nanti tak jelaskan di materi selanjutnya nih. Oke, dilanjut ya. Oke. Nah, pengukuran sifat datar ada yang namanya profil memanjang sama ada yang namanya profil melintang. Ada long sama cross section. Nah, di sini memanjang itu contohnya misalkan kalian mengukur jalan ya. Maka dari titik tengah as jalan itu mulai dari ujung A sampai Z misalkan. Nah, itu penampangnya itu seperti apa? Nah, diambilnya hanya titik. Nah, maka yang diambil adalah hanya titik di as jalannya. Misalkan ini STA ya. STA berapa? Itu. Ini juga STA. Di as jalannya ini. Nah, nanti ini bisa dibuat profil memanjang. Jadi sepanjang jalan hanya diambil satu saja, yaitu as jalan. Itu profil memanjang. Nah, maka dari hasil profil memanjang bisa dilihat ya, ilustrasi gambar di PPT ini. Itu merupakan contoh perhitungan atau penggambaran profil memanjang. Nah, bagaimana dengan profil melintang? Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalian, ini memanjang ya. Sama seperti di awal, jadi hanya menembak satu selak saja. Untuk mengetahui beda tinggi mulai panjang jalan yang ujung sampai ujung. Tapi yang diambil hanya as jalannya saja. Oke. Nah, berbeda dengan profil melintang. Nah, kalian harus detail kan? Nah, bahwa di sini ada saluran, kemudian di sini ada daerah milik jalan. Ya. Ini bentuknya ini ada saluran misalkan. Kalian harus mengukur beda tinggi antara cross-nya ini. Jadi titik. Setiap STA harus diukur secara melintang. Kalau memanjang hanya diambil as jalannya saja. Kalau melintang itu diambil detailnya. Mulai saluran, daerah milik jalan, as jalan, kemudian bisa juga as saluran, ya. Kalau ada TPT ya TPT-nya dipetakan juga, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti tugas kalian ke depan, habis ini ya, itu menentukan tinggi titik itu, kemudian menggambar, baik itu cross section maupun long section. Nah, berikut ilustrasi profil memanjang dan melintang. Ya, itu adalah profil memanjangnya. Dilihat di gambar, kelihatan ya, as jalannya itu yang warna hitam, kemudian profil melintangnya ini hasil bedian. Nah, ini pengukuran jalan. Ini kan sudah terpetakan semua ini. Nah, biru ini apa? Saluran ya? Saluran. Nah, bisa jadi ini TPT, ini jalannya. Nah, ini TPT lagi. Kemudian ini
salurannya di bawah. Biasanya seperti itu. Nah, oke, tadi ada yang tanya Pak Mufid ya, Pak Mufid, Mas Mufid ya. Bagaimana cara menghitung jarak, Pak? Jarak dihitung itu melalui benang yang dibidik tadi itu. Ya. Jadi semua perhitungan itu berdasarkan benang yang dibidik. Untuk menghitung jarak, maka yang digunakan adalah benang atas, ya, benang atas, ya, BA dikurangi benang bawah, kemudian dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena biar apa? Tidak koma-koma, Pak. Karena biar tidak koma-koma. Itu seperti apa? Dibulatkan. Oke. Ya, 100 ini merupakan konstanta ya. Nah, jadi untuk merubah menjadi meter, maka harus disepakati ya, dijadikan, nggak mungkin kan jarak itu milimeter, ya kan? Ya. Nah, maka BA kali BB dikali 100. Nah, kemudian nah, untuk perhitungan beda tinggi itu menggunakan benang tengah. Ya. Jadi BT atau beda tinggi, benang tengah muka dikurangi benang tengah belakang. Nah, ini tidak dikali 100, jadi kuncinya hanya di benang tengah. Kalau itu menghitung beda tinggi. Nah, seperti yang ada di ilustrasi berikut. Lalu kemudian untuk tinggi titik, nah, setiap lokasi mempunyai acuan tinggi titik. Misalkan kita berdiri di Bojonegoro, maka tinggi titik acuannya adalah kurang lebih 15 meter di atas permukaan laut. Nah, tinggi titik itu dihitung berdasarkan plus atau minusnya dari hasil beda tinggi antar titik kan? Nah, jadi yang kalian hitung di beda tinggi ini, nah itu dilihat ya. Itu misalkan tinggi titiknya 700. Nah, kemudian beda tingginya plus 0,100. Nah, maka titiknya 1 ya. Titik 1 maka itu berapa? 700, 100, tinggal menambahkan kan? Nah, si beda tinggi itu dia memiliki min atau plus. Kalau dia nilainya minus, maka tinggi titik acuan 15 meter itu dikurangi hasil dari beda tinggi. Kalau beda tingginya plus, maka tinggi titik acuan ditambah beda tinggi. Oke? Nah, sekarang terjawab Mas Mufid. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ini Mas Juan. Ada nggak kira-kira batas atau toleransi yang diberikan untuk kesalahan pengukuran? Oke. Dan kalau misalkan ada, biasanya kalau melewati batas itu efeknya apa? Oke, siap. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi toleransi terhadap pengukuran beda tinggi ini ya biasanya tidak boleh dari 10 mili atau 1 senti. 1 senti pun itu tidak boleh. Karena ketika kalian selisih 1 senti di titik awal, maka titik selanjutnya kan akan mengikuti kan? Nah, seperti itu. Contoh kecil misalkan kamu mengukur aspal misalkan. Merencanakan aspal. Kalau itu keliru ngitung 1 senti aja, berapa itu kerugiannya? Ya kan? Ya. Nah, maka setelah nanti dihitung, dikoreksi, kalau dia lebih dari 10 mili atau 1 senti ya, nah itu harus dicek ulang atau diukur ulang seperti itu. Karena efeknya nanti akan bermacam-macam dan untuk mengkoreksi tersebut itu ada metodenya tersendiri. Nah, hari ini kalian belajar memahami bagaimana waterpass ini digunakan untuk di lapangan secara konseptual. Oke?
Nah, berikut adalah contoh perhitungan ya secara lengkap. Jadi nanti kalian harus mengerjakan tugas ya perhitungan tabel pengukuran ini. Jadi ada bacaan benang belakang sama muka, kemudian jarak sama beda tinggi. Dan wajib digambar atau dipetakan ya. Kira-kira sanggup? Sanggup. Sanggup. Nah, apakah sudah tahu ini cara menggambarnya seperti apa? Belum? Nah, jadi cara menggambarnya itu kalian harus menghitung dulu jarak sama beda tingginya. Nanti bisa kalian skala. Gambarnya pakai AutoCAD ya? Ya, Sudah bisa semua toh? sudah. Nah, jadi yang bawah ini dihitung pakai jarak. Nah, jadi mulai titik 0 sampai akhir itu jaraknya berapa? Ya. Dan setiap titik ini mempunyai tinggi berapa? Nah, ini merupakan tinggi titik. Nanti cara gambarnya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Serius paham? Paham. Oke. Nah, tugasnya adalah buatlah kelompok, kemudian carilah data pengukuran menggunakan Waterpass ya. Kemudian diskusikan dengan kelompok Anda bagaimana menghitung jarak, beda tinggi, sama menentukan tinggi titik. Tugas akan dibahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Gimana, Mas Umar? Cukup, paham? Cukup. Paham. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Siap. Karena itu cukup. Kalau nggak sehat kita nggak bisa mengerjakan sesuatu, jadi yang mahalnya tetap di situ. Oke, terima kasih. Itu materi pada siang hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Kalau misalkan belum jelas, silahkan menghubungi saya, ya, ataukah di ruang dosen, ataukah by WhatsApp untuk menanyakan terkait dengan tugas ataupun materi. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.